AST 2386 Istana Surgawi dan Gerbang Iblis Kota Boulder. Bang! Perawakan besar Raja Iblis berlian hitam dan palu di tangannya disingkirkan oleh tackle Hao Tian. Pukulan Hao Tian sangat kuat. Bahkan dengan kekuatan tubuh Raja Iblis berlian hitam, dia masih terlempar dari serangan sebelumnya. Tetap saja, sepertinya lukanya tidak kritis, saat dia bangkit dan melarikan diri lagi. Pada saat ini, seutas jaring laba-laba melingkari Raja Iblis berlian hitam dan menelannya dalam jaringnya. Kecepatannya melambat, dan dia segera dibungkus seperti pangsit. Hao Tian membersihkan telapak tangannya dan kembali. Dragon Speeder telah bergerak, dan King Sui muncul bersama rekan-rekan mereka. Orang lain segera menangkap Raja Iblis berlian hitam. Hao Tian mendekati Dewa Pertempuran Tarian Surgawi. Apa kamu baik-baik saja? Dewa Pertempuran Tari Surgawi tersenyum. Saya baik-baik saja, terima kasih. Tidak perlu untuk itu. Dengan senang hati, Hao Tian mengusap kepalanya dan berkata dengan malu-malu. Tang Xi terkekeh mendengarnya. Pria di depannya tajam dan biadab dalam pertengkarannya sebelumnya, namun tampak sedikit konyol sekarang. Dia merasa seperti orang yang jujur. Mengapa engkau berkata begitu? Tang Xi bertanya sambil tersenyum. Saya tidak akan mengatakannya, aku tidak bisa. Anda akan berpikir saya tidak baik karena ini adalah pertama kalinya saya bertemu Anda, jadi saya tidak bisa mengatakannya. Tapi, bisakah kita berteman? Hao Tian bertanya dengan serius. Tentu saja, kamu menyelamatkanku. Kamu bukan hanya temanku, tapi kamu juga dermawanku, jawab Tang Xi, masih menahan senyumnya. Bagaimana kamu berencana untuk membayar dermawanmu ini? King Sui dan teman-temannya muncul, masing-masing dengan senyuman. Kenapa kamu tidak menikah dengannya? Mighty Spear Battle God menyarankan sambil menyeringai. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya kepada Anda, mereka akan menjadi teman Anda mulai sekarang juga. Hao Tian mengubah topik pembicaraan dengan tergesa-gesa. Kalau tidak, masalah pribadinya pasti akan terdistorsi. Semua orang yang hadir adalah Battle God Inheritor, kecuali dua wanita itu. Meski begitu, mereka adalah anggota penting dari Istana Surgawi dan istri King Sui. Bagaimanapun, tidak semua orang di Istana Surgawi adalah dewa pertempuran. Seringai gembira menghiasi fitur Heavenly Dance Battle God. Jadi begitu, saya merasakan keakraban tetapi tidak bisa menyentuhnya. Sekarang saya mengerti. Ini bagus. Mengapa Anda tidak mengikuti saya ke Istana Surgawi? Tuan Istana akan sangat senang. Tang Xi tampaknya menyadari bahwa pemimpinnya, King Sui, memiliki beberapa pertanyaan untuk diajukan. Mari kita berjalan dan berbicara pada saat yang sama. Segera, King Sui menerima informasi tentang Istana Surgawi Kota Boulder. Ada Istana Surgawi dan Gerbang Iblis di dalam Kota Boulder, tetapi tidak ada yang terkuat di sini. Konon, kekuatan mereka masih signifikan di daerah tersebut. Tempat surgawi berada di bagian paling timur laut kota. Menurut Tang Xi, ada sekitar 3.000 anggota di sini tetapi dengan hanya beberapa lusin dewa pertempuran. Lebih jauh lagi, lebih dari setengah dewa pertempuran ini memiliki variasi yang lebih lemah. Namun, Battle God Inheritor ditakdirkan untuk menjadi kuat meskipun itu akan memakan waktu. Mayoritas perlu mengambilnya selangkah demi selangkah. Ada pepatah yang mengatakan bahwa bahkan dewa di 9 benua mencapai level mereka dengan maju selangkah demi selangkah sebagai manusia. Penguasa istana-istana surgawi di sini adalah orang tua. King Sui segera melihatnya, seseorang yang berbudi luhur dan gengsi. Kebajikan dan kebenaran istana surgawi ini tersebar luas dan dikenal. Mereka memiliki hubungan yang baik dengan penduduk lain di Boulder City, dan tuan istana mereka adalah dewa pertempuran panah yang meledak. Muyun Qingge adalah dewa pertempuran menembak matahari sementara orang tua adalah dewa pertempuran panah yang meledak. Orang bisa tahu dari namanya saja, dewa pertempuran panah yang meledak, bahwa kekuatan terbesarnya ada pada panahnya yang meledak. Itu bisa meningkatkan kerusakan secara signifikan. Ini adalah pembakaran Origin Ki Exploding Arrow Battle God, aplikasi unik Origin Ki dan bentuknya. Targetnya akan pecah, menyebabkan ledakan yang mengerikan dan merusak. Pembakaran sepenuhnya berada di bawah kendali dewa pertempuran panah meledak. Misalnya, dia bisa memilih ledakan yang terjadi terlebih dahulu atau dengan penundaan. Dewa pertempuran panah meledak masih mengerikan, lebih baik tetap waspada dengan pewaris atau berisiko terluka parah. Hahaha, terima kasih telah menyelamatkan Sier. Kita semua keluarga. Masuk, masuk. Saya Yi Cheng. Exploding Arrow Battle God dengan hangat menyambut semua orang. Sama-sama, Penatua. Kalau begitu, jangan pedulikan gangguan kami. King Sui tersenyum sebelum mengikuti Yi Cheng, merasakan orang lain di Istana Surgawi.
Istana surgawi ini sangat mengesankan dengan arsitektur yang mengesankan. Pasti butuh beberapa tahun untuk pembangunannya. Setelah penginderaan, perlu dicatat bahwa kekuatan di istana surgawi ini benar-benar layak. Ada dewa pertempuran yang kuat, serta binatang iblis. Binatang iblis itu bisa dianggap sebagai binatang penjaga mereka, meskipun dia tidak tahu persisnya apa. Tetap saja, kekuatan mereka pasti mendekati 10 triliun dao. Kau tidak mengganggu. Bagaimanapun juga, semua orang mengejar tujuan yang sama, Dewa Pertempuran Panah Meledak menjawab dengan gembira. Ya, Penatua. Dari kelihatannya, istana surgawi ini telah ada selama beberapa generasi. Memang ada. Namun, itu telah berkurang, istana surgawi dulunya megah. Sangat disayangkan, itu bahkan bisa menghancurkan gerbang iblis kecil di sini sekarang. Mendengar itu, Dewa Pertempuran Panah Meledak terdengar tidak berdaya. Oh, Penatua, mungkinkah gerbang iblis di sini benar-benar kuat? Itu tidak terlalu kuat, jika tidak, istana surgawi kita ini juga tidak akan bisa bertahan. Namun, melawan mereka, kita hanya bisa melawan dan nyaris tidak. Pihak lain juga tidak ingin berakhir dalam perjuangan hidup dan mati dengan kami. Jika itu benar-benar terjadi, istana surgawi akan hancur jika kita tidak bisa melawan serangan mereka. Gerbang iblis juga akan sangat menderita dan kehilangan banyak rekan mereka. Ini hanya akan berakhir pada mereka yang mempertahankan nama mereka tetapi kalah dalam kenyataan. Karenanya, kami baik-baik saja saat ini, tetapi kami pasif. Exploding Arrow Battle God tidak menutupi apapun. King Sui bisa memahami gambaran yang lebih besar sekarang dan mengangguk. Penatua, jika ada kebutuhan, kami dapat membantu. Menonton senyum King Sui, Dewa Pertempuran Panah Meledak menirunya. Sementara yang terakhir tidak perkasa, penglihatannya. Dia tahu bahwa kekuatan King Sui bukanlah sesuatu yang bisa dicemooh, dan dia adalah pemimpinnya. Lebih penting lagi, dia bisa dengan jelas merasakan keberadaan di antara mereka yang lebih kuat dari dirinya. Aku ingin tahu berapa lama Tuan King akan tinggal di kota Boulder. Exploding Arrow Battle God tidak melanjutkan percakapan mereka. Saya baru saja melewati Boulder City hari ini dan secara kebetulan melihat Nona Tang Xi dan Raja Iblis Berlian Hitam. Kami tidak akan tinggal lama di sini. Karena kita telah bertemu dengan gerbang iblis di sini, aku benar-benar ingin bertarung. King Sui juga tidak menutup-nutupi. Tuan King benar-benar ingin bertarung melawan gerbang iblis. Exploding Arrow Battle God bertanya setelah beberapa saat ragu. Rencana awal saya adalah mencari istana surgawi 9 benua dan bergabung dengan mereka jika memungkinkan. Mendengar kata-kata King Xi, Dewa Pertempuran Panah Meledak jatuh ke dalam perenungan yang dalam. Tidak ada banyak masa depan untuk istana surgawi di sini, dia tahu itu. Jika gerbang iblis terus ada, maka istana surgawi mungkin akan benar-benar dihancurkan oleh mereka suatu hari nanti. Hal terpenting tentang 9 benua adalah bertahan hidup. Seseorang harus terlebih dahulu mempertimbangkan kelangsungan hidup sebelum pengembangan. Mengenai pembangunan, semakin besar ekspansi, semakin baik. Namun, semuanya akan diperluas dari fondasinya sehingga ada batasnya. Tak perlu dikatakan bahwa ada pengecualian juga, ada yang tumbuh pesat, tetapi jarang dan sedikit. Penatua, saya mengerti kekhawatiran Anda. Aku akan memusnahkan gerbang iblis, dan kalian semua bisa tetap di sini. Mungkin kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. King Sui mengerti bahwa keputusan Raja Istana itu penting. Mereka tidak mungkin bodoh atau percaya pada orang lain semudah ini. Terima kasih banyak. Exploding Arrow Battle God menjawab dengan serius. King Sui dengan sopan menolak tawaran Exploding Arrow Battle God bagi mereka untuk tinggal dan sebagai gantinya menemukan manor di Boulder City untuk ditinggali. Dia meninggalkan nasib Black Diamond Demon King ke Divine Palace. AST 2387 mengubah binatang berkepala sapi. Meskipun King Sui telah mengklaim bahwa dia ingin menyerang gerbang iblis, dia tidak akan langsung menyerang mereka. Nuolan mencari informasi mengenai kedalaman gerbang iblis. Selain itu, dia tahu bahwa Dewa Pertempuran Panah Meledak tidak terlalu mempercayai King Sui. King Sui memahami perilaku istana surgawi sepenuhnya. Ini juga bagus. Jika bukan seperti ini, King Sui mungkin memiliki keraguan tentang kelangsungan hidup mereka. Apakah kamu memikirkan Nona Tang Ximu lagi? King Sui mendekat setelah melihat betapa putus asanya Hao Tian. Ayo serang gerbang iblis secara perlahan. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melihat Tang Xi begitu kita pergi. Mata Hao Tian berbinar saat dia menoleh ke King Sui. Kamu harus mempercepat kemajuanmu. Mungkin Tang Xi akan mengikuti kita ketika saatnya untuk pergi. King Sui tersenyum. Akankah dia? Mata Hao Tian semakin cerah. Itu mungkin. Istana surgawi memiliki area terbatas untuk pertumbuhan.
Tangxi adalah dewa pertempuran tarian surgawi, potensinya adalah yang terbesar di istana surgawi kota ini. King Sui tahu bahwa dewa pertempuran tarian surgawi sangat kuat di zaman kuno, jadi dia pikir Tangxi kemungkinan akan pergi suatu hari nanti. Dia hanya tidak yakin apakah mereka akan menjadi alasannya. 3 hari berlalu dengan cepat. Nuolan menerima banyak informasi tentang gerbang iblis juga dan melapor ke King Sui. Kamu mengatakan bahwa gerbang iblis memiliki binatang penjaga yang bahkan lebih kuat, dan yang terus meningkat. Dalam hal ini, itu akan dapat menghancurkan istana surgawi dalam waktu 80 tahun atau mungkin 1 abad. King Sui mengerutkan kening pada itu. Dia tahu bahwa istana surgawi memiliki binatang penjaga juga dengan kekuatan hampir 10 triliun dao. Jika binatang penjaga di gerbang iblis lebih kuat, lalu apa itu? Seberapa kuat itu? Pada saat itu, Nuolan melanjutkan. Binatang penjaga gerbang iblis adalah binatang berkepala sapi yang berubah. King Sui membeku mendengar kata-kata itu. Binatang buas berkepala sapi kuno itu sendiri sudah menjadi makhluk asing, apalagi yang berubah. Ada hal-hal yang berubah di 9 benua dan mereka biasanya lebih kuat setelah proses ini. Bakat, keterampilan bawaan, dan teknik pertempuran mereka semua akan meningkat secara signifikan, melampaui makhluk lain dari jenis yang sama. Binatang berkepala sapi kuno memiliki variasi yang lebih lemah dan lebih kuat juga, sama seperti manusia. Mereka yang bisa berubah pasti terampil di antara mereka. Kemampuan bawaan mereka sudah menjadi primadona dan dengan keterampilan transformasi, mereka bisa melemparkan binatang berkepala sapi kuno biasa ke 10 jalan. Kemampuan The Transforming Ox-Headed Beast seharusnya sedikit lebih kuat daripada Guardian Beast di Divine Palace. Jika tidak, istana surgawi tidak akan mampu melawannya. King Sui masih belum bergerak di gerbang iblis. Nuolan menemukan King Sui di pagi hari dan tersenyum. Gerbang iblis telah tiba di istana surgawi. Sepertinya pertempuran akan segera dimulai. Petik 2. King Sui mau tidak mau bertanya, mungkinkah tentang Raja Iblis berlian hitam? King Sui hanya bisa menghubungkan 2 insiden itu. Bahkan jika ada alasan lain, dia tidak akan bisa menebaknya. Istana surgawi membunuh Raja Iblis berlian hitam. Dia pantas mendapatkannya. Tidak ada keluhan bahkan jika seorang yang merosot seperti dia terbunuh 100 kali lipat. Membunuhnya berarti membiarkannya pergi dengan mudah, kata Nuolan. Mari lihat, karena kita sudah menyatakan motif kita untuk menyerang gerbang iblis, maka mari kita pergi sekarang. Saya akan menunggu beberapa hari, tetapi sepertinya itu tidak diperlukan sekarang. Kita bisa pergi setelah kita berurusan dengan ini. King Sui berdiri sambil tersenyum. Orang tua yang bodoh, serahkan Dahei dan kita akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Seorang tetua yang tinggi dan kekar berdiri di pintu masuk istana surgawi dan berteriak. Penatua mengenakan jubah hitam, matanya menjadi fitur yang paling mencolok. Dia tampak kejam seperti serigala dan harimau, selain dari hidungnya yang mengarah ke langit seperti moncong babi. Aku berkata, kamu tampak seperti harimau tetapi tidak, seperti serigala tetapi tidak, tetapi kamu benar-benar babi. Enyahlah, jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Dewa pertempuran panah meledak tertawa. Datang-datang. Jangan menimbulkan perselisihan melalui gosip. Jika Anda tidak menyerahkannya, saya akan menghancurkan istana surgawi, tertua meraung. Aku lebih takut kamu tidak melakukannya. Apa itu Dahei? Seekor anjing hitam besar. Pertempuran panah meledak dewa pura-pura tidak tahu. Karena kamu memiliki permintaan kematian, maka aku, Raja Iblis Tiga Kesempurnaan, akan mengabulkannya untukmu, kata The Elder dengan dingin. Tuan Sapi, aku harus merepotkanmu. The Elder berbalik dan berbicara dengan sopan. Pada saat itu, siluet manusia setinggi 3 meter muncul. Tidak ada perbedaan antara tubuhnya dan manusia, tetapi ia memiliki kepala sapi yang tangguh. Kepala lembu lebih ganas daripada kepala kerbau atau banteng. Ada 2 tanduk aneh di kepalanya, tapi itu tidak seperti tanduk kerbau. Makhluk itu pendek namun tebal dan kokoh. Tidak apa-apa, jangan khawatir, kata The Transforming Ox-Headed Beast dengan percaya diri. Raja Iblis Tiga Kesempurnaan tersenyum gembira. Dia memegang garpu rumput bermata 3 di tangan kirinya dan pisau patah di tangan lainnya. Itu bukan pedang atau belati. Itu memancarkan cahaya putih samar, dan sangat dingin. The Exploding Arrow Battle God dengan tenang mengeluarkan busur besar berwarna perak. Busurnya sangat besar, panjangnya sekitar 2 meter, dengan tubuh setebal pergelangan tangan pria. Melihat kualitasnya, itu pasti terbuat dari tulang binatang iblis yang kuat, dan tali busur dari pembuluh darahnya sebesar jari. Dia memperbaiki panah tulang, bertumpu pada tali busur. Namun, pada saat ini, sebuah suara terdengar, berkata, tunggu.
Pemilik suara itu milik King Sui saat kelompoknya bergegas. Kamu siapa? Pergi dengan cepat dan jangan melibatkan diri dalam hal ini. Jika tidak, hidup Anda mungkin akan tercampur di dalamnya. Raja Iblis Tiga Kesempurnaan berkata, tidak senang. Tuan King, mungkinkah kalian semua, Dewa Pertempuran Panah meledak tertawa. King Sui mengangguk. Kami adalah orang yang mengatakan bahwa kami ingin menghancurkan gerbang iblis, jadi tentu saja, kami harus melakukannya. Saya telah berencana untuk menunggu beberapa hari lagi, tetapi siapa tahu Anda sangat terburu-buru. Daripada mengatur waktu yang pasti, lebih baik kita melakukannya sekarang karena kita bertemu dengan mereka. King Sui tersenyum. Mata Raja Iblis Tiga Kesempurnaan melebar. Dia berpikir bahwa dia pasti salah dengar. Dia melihat King Sui dengan tidak percaya. Apa katamu? Anda ingin menghancurkan kami? King Sui mengangguk tanpa sedikit pun lelucon. Iya. Oh, haha, anak muda, leluconmu tidak lucu. Raja Iblis Tiga Kesempurnaan tertawa terbahak-bahak. Bukan hanya Raja Iblis Tiga Kesempurnaan, yang lain mulai tertawa juga. Bagi mereka, kata-kata King Sui lucu, seperti anak TK yang menyatakan kepada Hercules bahwa mereka akan mengalahkan yang terakhir. Apakah itu lucu? Kamu akan menangis sebentar lagi. King Sui melihat ke pihak lain dan tersenyum. Tanpa pengekangan. Baiklah, karena kamu bertekad untuk ikut campur, maka kami akan mengirimmu pergi. Pemimpin sekte, tidak perlu membuang pisau untuk sapi pada ayam. Saya katakan, pisau penyembelihan untuk babi sudah cukup untuk kasus ini, kata seorang pria. Katakan, Dadun, bukankah pisau daging untuk sapi dan babi itu sama? Sampah. Yang satu untuk babi dan yang lainnya untuk sapi, tentu saja tidak sama. Raja Iblis Tiga Kesempurnaan mengangguk. Pria itu berjalan mendekat, memegang palu satu tangan. Hei, ayolah, palu saya haus. Saya akan menunjukkan kepada Anda kehebatannya. Sebelum King Sui bisa bergerak saat dia mengamati pria yang hampir selebar tingginya, Hao Tian melangkah maju. Aku akan berurusan denganmu, gendut. Kau sama jeleknya dengan si gemuk gelap itu. Dengan kata-kata Hao Tian, ada beberapa yang tertawa. King Sui tertawa tetapi tidak bergerak. Bukan ide yang buruk untuk membiarkan mereka berlatih melalui pertempuran seperti ini. Keinginan Hao Tian ada hubungannya dengan kehadiran Tang Xi juga. Saya paling benci ketika orang lain menyebut saya jelek dan gendut. Kau pasti mati. Cicipi paluku. Pria gemuk itu secara mengejutkan gesit meskipun perawakannya besar. Dengan palu, tubuhnya melompat ke arah Hao Tian juga. AST 2388 Raja Iblis Tiga Kesempurnaan Suram, membunuh pemimpin sekte gerbang iblis dalam sepersekian detik. Kecepatan lawan mengejutkan Hao Tian. King Sui tidak memberikan bantuan apapun kepada Hao Tian kali ini, dia tidak bisa membantu setiap saat. Menjadi bergantung pada kemampuan King Sui bukanlah hal yang baik. Lagi pula, dia tidak akan berada di sana untuk membantu sepanjang waktu. Rock menyebarkan sayap. Kecepatan Hao Tian meningkat secara signifikan. Ada siluet halus seekor rock di belakangnya. Palu si gemuk itu besar, terlalu lebar dan panjang. Sosoknya hampir sepenuhnya terhalang oleh palu saat keduanya menabrak Hao Tian dengan kekuatan besar. Sepertinya mereka telah menguncinya. Palu guntur rock. Suara yang terdengar antara kicauan dan guntur. Itu tidak menusuk dan sebaliknya, bahkan melodi. Pada saat yang sama, lengan Hao Tian berubah menjadi palu besar. Palu guntur. Ini adalah palu guntur yang legendaris, yang dipegang oleh Dewa Petir. Namun, itu seperti hanya bayangan yang tersisa. Seseorang akan dapat melihat bentuknya secara samar-samar, tetapi itu diliputi oleh kilatan petir, dengan panik menyerbu ke arah pria gemuk itu. Sementara itu, yang terakhir tampaknya merasakan bahaya. Palu di tangannya memancarkan cahaya terang dan tetap tidak berubah. Bahkan, tampaknya menjadi lebih kuat saat mengayun ke arah sasarannya. Langit tiba-tiba menjadi kabur dan hembusan angin yang menderu memenuhi sekeliling mereka. Ledakan. Suara tabrakan yang keras bergema bersama dengan guntur yang tumpul saat awan asap terbentuk. Hao Tian dan pria gemuk itu mundur ke belakang dari benturan, tetapi segera menyerang satu sama lain lagi. Hao Tian sedikit lebih cepat, tetapi gerakan pria gemuk itu lebih gesit dan dengan senjata panjangnya, yang terakhir sama sekali tidak kalah. Rock Fist Hao Tian jauh lebih kuat dari sebelumnya. Itu telah mengambil beberapa poin bagus dan menjadi fondasi Hao Tian. Dia bisa menggunakan satu keterampilan ini dan mengambil alih dunia, itulah sebabnya Hao Tian mengerahkan seluruh energinya pada Rock Fist. Buk, buk. Suara tabrakan memenuhi udara tanpa jeda. Rock Fist Hao Tian memiliki elemen Tai Chi dan bahkan Yu Emperor Fist. Itu bisa melemahkan beberapa kekuatan dan meningkatkan serangannya sendiri.
Itu adalah efek dari tinju naga berserk. Kecepatan Rockfish sangat cepat dengan sendirinya. Berdebar, mengambil kesempatan ketika dia melihat kelemahan, Hao Tian mendaratkan pukulan di bahu kiri pria gemuk itu, menerjang ke depan dan mendaratkan tinju lain di posisi yang sama. Jepret, kekuatan tinjunya kuat dan tanpa menahan, mematahkan tulang pria gemuk itu. Dia tidak menarik kembali pukulannya. Sebaliknya, dengan gerakan cepat, itu mendarat di pelipis pria gemuk itu. Bang! Meskipun serangannya tidak kuat, kuil itu adalah bagian manusia yang sangat lemah, tidak peduli seberapa kuat seorang pejuang. Pada saat ini, pria gemuk itu merasakan sakit yang lebih buruk daripada kematian di kepalanya saat jejak darah membuat bekas di sudut bibirnya. Menyerang dengan siku. Ini adalah serangan berantai. Pria itu mundur secara naluriah tetapi kecepatan Hao Tian terlalu cepat. Dengan terjang tubuhnya sekali lagi dan lekukan lengannya, jejak bayangan tertinggal. Bang! Pukulan itu mendarat di hidung pria itu. Kekuatan dan benturan yang sangat besar telah mematahkan leher pria itu juga. Pria itu adalah Raja Iblis Palu Iblis Gerbang Iblis. Dia memiliki potensi yang layak, tetapi hidupnya telah berakhir. Raja Iblis Tiga Kesempurnaan bergerak saat Hao Tian melakukan serangan terakhirnya. Dia adalah Raja Iblis Tiga Kesempurnaan sebelumnya, yang memiliki tiga bentuk kesempurnaan, salah satunya adalah kecepatan. Tak pelak, ini berarti kecepatannya luar biasa. Raja Iblis Tiga Kesempurnaan menyerang Hao Tian. Di mana dia cepat, orang lain bahkan lebih cepat. King Sui muncul di depan Hao Tian dalam sekejap. Raja Iblis Tiga Kesempurnaan mengangkat senjata di tangannya, memasuki jarak serangan King Sui. Transposisi bintang. King Sui menyerang tanpa ragu-ragu. Dengan sekitar 13 triliun dao pertahanan, dia ingin tahu tentang betapa menakutkannya serangan yang meniadakan semua pertahanan. Sebuah sinar putih megah, rantai cahaya terang yang tampaknya berubah menjadi perak. Pada saat itu, keindahan cahaya yang gemerlap membuat semua orang tercengang. Seolah-olah mereka sedang menyaksikan Bima Sakti yang sebenarnya menyingsing pada mereka saat itu. Tidak ada suara. Karena suara serangan yang muncul terlalu lembut, dunia tampaknya telah tenang untuk sementara waktu. Pemimpin Sekte Gerbang Iblis, Raja Iblis Tiga Kesempurnaan telah menghilang. Untuk waktu yang lama, seolah-olah tidak ada yang menyadari masalah ini. Pemimpin Sekte Gerbang Iblis Kota Boulder telah terbunuh dalam sedetik tanpa pernah melepaskan serangannya sendiri. Tidak ada yang mengira dia akan tetap hidup, serangan King Sui terlalu mengejutkan. Bahkan King Sui terkejut dengan serangannya sendiri. Stellar Transposition selalu menjadi seberkas cahaya putih, dan visual serangannya tidak pernah sehebat ini. Namun, itu seperti Bima Sakti sekarang. Tentu saja, dia tidak mengira Bima Sakti sebesar yang ada di langit, tetapi memiliki kemiripan. Perbedaan ukuran tidak bisa dihindari tetapi pesona yang dimilikinya masih mengejutkan. Pada saat itu, King Sui mengalihkan perhatiannya ke binatang berkepala sapi yang berubah. Sekarang, yang lain dari gerbang iblis gemetar ketakutan. Raja Iblis Tiga Kesempurnaan terbunuh dalam sedetik. Bahkan dengan keberanian gabungan dari beberapa dari mereka, tidak ada yang berani melawan King Sui. Kepala sapi. King Sui mengamati binatang berkepala sapi. Itu memiliki kesamaan dengan kepala sapi dalam legenda dari kehidupan sebelumnya, itu memegang rantai besi tebal. King Sui ingat bahwa yang berwajah kuda seharusnya yang memiliki rantai besi. Anak muda, kamu kuat. Meski begitu, seranganmu sebelumnya harus ada batasnya, kan? Jika kamu bisa melepaskan satu lagi sekarang, maka aku akan menahan tanganku dan menerimanya. Kepala sapi menatap dengan sepasang mata lembunya yang besar. Orang ini memang pintar. Sangat disayangkan bahwa itu salah. King Sui berspekulasi bahwa lawan akan menebak bahwa transposisi stelarnya hanya dapat digunakan sekali sehari, atau bahkan mungkin sekali setiap beberapa hari. Bagaimanapun, kekuatan serangannya terlalu besar. Tidak hanya binatang berkepala sapi transformasi yang salah menebak ini, itu juga salah tentang perkiraan pertahanan King Sui. Memang benar aku tidak bisa langsung menggunakannya, tapi hanya ada dua akhir untukmu hari ini, menyerah atau dibunuh olehku. King Sui tersenyum. Jika kamu bisa mengalahkanku tanpa serangan sebelumnya, maka aku akan membiarkanmu menghukumku sesuai keinginanmu. Mata binatang berkepala sapi transformasi itu berputar-putar. Saya bisa menyetujui ini. Hati-hati kalau begitu. King Sui tersenyum saat dia menyerang dengan tangan penangkap naga secara efisien. Tangan penangkap naga melakukan gerakan memukul kali ini. Memukul. Tamparan itu mendarat di kepala Transforming Ox-Headed Beast, mengejutkan mereka. Namun, kekuatan serangan dari tangan penangkap naga tidak banyak dan hanya akan menghasilkan efek yang memusingkan. Pukulan 1 inci. Tangannya mengepal saat mereka dengan mulus meluncur ke dada binatang berkepala sapi transformasi dan melompat ke serangan sederhana.
Namun, pusing binatang berkepala sapi transformasi berlangsung terlalu singkat, setelah sadar pada saat itu. Itu terlalu ceroboh sebelumnya dan perawakannya menciptakan jejak saat muncul di samping King Sui. Rantai besi di tangannya berubah menjadi abu-abu, melingkar ke arah King Sui seperti naga. Berdebar. Pada saat yang sama, binatang berkepala sapi transformasi menghentakkan kakinya. Jalan mulai menyebar berirama menuju ke empat arah, bahkan ke langit di atas dan tanah di bawah. Retakan bumi perkasa. Ini adalah salah satu kemampuan menakutkan transformasi binatang berkepala sapi. King Sui juga tahu satu, Mighty Earthstorm. Konon, variasi Transforming Ox-Headed Beast tampak lebih indah. King Sui benar-benar mendapati dirinya mengalami vertigo. Meskipun itu berlangsung sebentar, rantai besi seperti naga itu melingkari King Sui selama jendela itu. AST 2389 pedang melonjak prajurit surgawi 3 inci, penyerahan binatang buas berkepala sapi. Ketika rantai itu melilit King Sui, dia langsung merasakan bahwa itu bukan sesuatu yang biasa. Itu sangat sulit. King Sui berusaha mematahkannya dengan paksa tetapi gagal. Itu tidak berakhir di sana juga. King Sui bisa merasakan rantai itu semakin erat dari menit ke menit, seolah ingin mengikatnya sampai dia putus. Haha, jangan berpikir untuk berjuang lagi. Ini adalah rantai penarik jiwa. Jika terjebak olehnya, kamu akan terikat sampai mati bahkan jika kamu adalah dewa. Binatang berkepala sapi transformasi tertawa, bangga dengan pekerjaannya sendiri. Tubuh King Sui cukup kuat untuk menahan ikatan konstan rantai penarik jiwa untuk sementara waktu. Senjata ini seperti ular hidup. Jika tubuh Anda berkontraksi dengan napas Anda, maka itu akan mengambil kesempatan untuk mengikat lebih erat. Ini benar-benar hasil dari kecerobohan. Tidak, ini adalah hasil dari dia meremehkan kekuatan transformasi binatang berkepala sapi. Rantai penarik jiwa ini benar-benar senjata yang aneh. Binatang pembunuh naga. King Sui tidak tahu apa lagi yang bisa dia lakukan dan berpikir untuk menggunakan tanduk tajam dari binatang pembunuh naga. Dikatakan bahwa itu bisa menghancurkan artefak surgawi. Dia bertanya-tanya apakah itu bisa menghancurkan rantai penarik jiwa ini. The Dragon Slaying Beast sekarang memiliki 15% dari garis keturunan primordial, dan kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. The Dragon Slaying Beast mengerti kata-kata King Sui dan menggunakan tanduk tajam spiralnya untuk segera menyerang Soul Attracting Chain. Setelah itu, ia memutar tubuhnya seperti gasing. Rantai penarik jiwa benar-benar tidak biasa. Tanduk The Dragon Slaying Beast telah menghancurkan banyak hal tetapi telah menemukan tandingannya sekarang. Mereka bisa mendengar suara gesekan yang tajam dan melihat debu dari rantai penarik jiwa, tetapi pada tingkat ini, perlu beberapa hari untuk memecahkannya. The Dragon Slaying Beast tampak tidak senang dengan situasi yang dihadapi dan menggigit rantai penarik jiwa. King Sui tidak tepat waktu untuk menghentikannya dan hanya bisa mendengar suara keras dan renyah. Itu tidak pecah, tetapi ada bagian yang terkelupas. Kecepatan kemajuannya saat ini cepat. Pada tingkat ini, tidak akan lama sebelum bisa mematahkan rantai penarik jiwa. The Transforming Ox-Headed Beast menganggap rantai penarik jiwa sebagai harta karun. Menyaksikannya terkelupas dari gigitannya adalah sakit hati yang lebih besar daripada menyaksikan kematian pemimpin sekte gerbang iblis. Dia tidak merasa banyak tentang yang terakhir. Berhenti, berhenti, berhenti. The Transforming Ox-Headed Beast buru-buru menghentikan kemajuan sebelum mengambil rantai penarik jiwa. Ini adalah senjatanya dan artefak surgawi. Kekuatannya luar biasa dan dia tidak pernah menyangka akan bertemu sesuatu yang bisa menggigit rantai penarik jiwa. Tinju naga berserk. King Sui muncul di hadapan binatang berkepala sapi yang berubah dan menyerang. Meskipun sudah mengendalikan ketinggiannya, binatang berkepala sapi transformasi itu tingginya masih lebih dari 3 meter. Tubuhnya adalah modalnya dan saat dia melihat tinju King Sui, dia menyerang balik tanpa ragu-ragu. Tinjunya tidak lebih kecil dari kepala manusia. Berdebar, suara tabrakan yang tumpul terdengar. King Sui tidak bergerak dan tidak mundur dari dampaknya. Dia juga tidak mengalami kerusakan apapun. Melemahnya Divine Soldier Soaring Blade telah menyebabkan kekuatan lawannya tidak melebihi kekuatannya sendiri. Secara alami, dengan jumlah kekuatan itu tidak akan sekuat King Sui dan tidak akan bisa mengguncangnya. Mencongkel mogok, telapak tangan King Sui sangat gesit. Melengkapi itu dengan gerakannya, serangan terhadap tubuh kokoh itu menghantam dengan keras. Kali ini, efek vertigo berlangsung sedikit lebih lama tetapi hanya selama 2 kedipan mata. Posisi dorong gunung. King Sui menggunakan teknik yang tampaknya rumit kali ini. Mountain Push Stance adalah skill yang menyembunyikan kemampuan aslinya. Ledakan. Kekuatannya yang dalam dan mengerikan seperti dihancurkan oleh gunung.
The Transforming Ox-Headed Beast dipaksa kembali oleh kekuatan. Pada awalnya, dia ingin melawan kekuatan King Sui, tapi dia terus mundur meski begitu. Secara alami, dia tidak akan mampu melawan posisi dorong gunung ini dan didorong kembali dalam keadaan menyesal. Jika dia dihancurkan oleh posisi dorong gunung ini, itu akan berakhir baginya. King Sui tidak akan membiarkan kesempatan ini sia-sia. Dia menyerang dengan teknik kombinasi. Setelah teknik kombinasi dilepaskan, mereka akan menyerang secara berantai, menghancurkan keseimbangan target, menyerang kelemahannya dan membuat mereka bingung. Teknik terus-menerus tidak ada habisnya. Berdebar, pukulan 1 inci King Sui mendarat di dekat ginjal, hampir membuat binatang berkepala sapi transformasi berantakan. Dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi binatang berkepala sapi besar yang tingginya lebih dari 10 meter. Itu kuat dan berotot dengan 2 kaki tebal. 1 kaki menginjak King Sui dengan marah. Dedalu angin. King Sui menyimpulkan bahwa akan memakan waktu cukup lama bagi mereka untuk bertarung hanya dengan tinju dan tendangan mereka. Dengan perubahan pikirannya, Divine Soldier Soaring Blade muncul. Desir. Puff. Kecepatan Divine Soldier Soaring Blade meningkat secara signifikan seperti yang dilakukan oleh kekuatan King Sui. Ini juga sebagian karena dukungan yang diberikan dari Dantian Gua. Itu menembus salah satu kaki Transforming Ox-Headed Beast. The Transforming Ox-Headed Beast melirik pedang sepanjang 3 inci itu. Ya, 3 inci. Pedang soaring prajurit surgawi King Sui berukuran sebesar itu sekarang. Dia pernah berpikir bahwa semakin besar ukurannya, semakin baik, tetapi dia melihat kesalahan pola pikirnya sekarang. Soaring blade prajurit surgawi menjadi lebih kecil dengan meningkatnya kekuatan. Sekarang panjangnya hanya 3 inci, dengan tubuh yang kokoh dan sangat tajam. Penetrasi meninggalkan binatang berkepala sapi transformasi dalam kesakitan yang luar biasa, tetapi kerusakannya tidak terlalu banyak. Namun, King Sui tersenyum. Saya telah memutuskan tendon kali ini. Lain kali, itu akan memotong tulangmu. Petik 2. King Sui memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang dia katakan. Itu memang memutuskan tendon Transforming Ox-Headed Beast sebelumnya dan faktanya membuat yang terakhir takut. Bagaimana jika itu menembus jantung atau tenggorokannya? Berhenti. Aku kalah. Saya bersedia melayani Anda. Transforming Ox-Headed Beast berteriak dengan panik. King Sui tidak menyangka kesempatan untuk menjinakkan binatang berkepala sapi transformasi datang dengan begitu mudah. Namun, itu memiliki bentuk manusia dan berbeda dari binatang iblis. Dikatakan bahwa 9 benua memiliki manusia berkepala sapi. Itu bagus untuk memiliki sesuatu yang kuat untuk melayaninya, jadi King Sui setuju. Dengan dia di sekitar, binatang berkepala sapi transformasi tidak akan berani gegabah. Penindasan jiwa. Ini adalah salah satu dari kemampuan 10 gua King Sui. Itu seperti Divine Sense, mengunci ke Transforming Ox-Headed Beast, membuatnya tidak mungkin untuk mengkhianati King Sui. Kemampuan ini memastikan bahwa mustahil bagi pelayan untuk mengkhianati pemiliknya dan tidak akan mempengaruhi mereka dengan cara lain. Faktanya, mereka bahkan tidak akan tahu tentang Divine Sense ini. Ini adalah ritual yang paling santai. Bagaimanapun, tidak berkhianat adalah hal yang paling mendasar sehingga ritual ini tidak berarti banyak. Setelah ini, orang-orang di gerbang iblis tahu bahwa mereka sudah selesai. Mereka menyerahkannya ke istana surgawi untuk menangani hal-hal dari sini. Tanpa Raja Iblis 3 kesempurnaan dan binatang berkepala sapi transformasi, gerbang iblis akan hancur. Dewa pertempuran panah meledak berbicara dengan gembira kepada King Sui. Ambisi Anda terletak di 9 benua, seperti halnya beberapa orang yang saya miliki di sini. Saya tahu Anda tidak akan dapat tinggal di sini dan menjadi tuan istana kami, tetapi saya ingin tahu apakah Anda dapat memilih beberapa orang yang hadir untuk melihat dunia dan berkontribusi pada istana surgawi. King Sui tersenyum. Penatua, kamu terlalu rendah hati. Ada banyak pewaris istana surgawi dan Anda bisa bertarung melawan gerbang iblis di mana saja. Mereka masing-masing memiliki kegunaannya sendiri. Karena Penatua menunjukkan rasa hormat yang begitu besar, maka saya akan membawa 2 orang. Aku tidak mungkin meninggalkanmu sebagai seorang pemimpin. Baiklah, 2 kalau begitu. Lihatlah dan lihat siapa yang cocok. Exploding Arrow Battle God mencibir. Hao Tian, mengapa kamu tidak memutuskan? Penilaianmu lebih baik. King Sui tersenyum. Hao Tian melihat ke arah King Sui dengan terkejut sebelum mengacungkan jempolnya. Kamu benar-benar saudara. Hao Tian bertindak dan berjalan-jalan sebelum akhirnya berhenti di depan Tangxi. Nona Xier, maukah kamu pergi denganku? Wajar jika Tangxi bersedia, tetapi kata-kata pria itu memiliki sedikit ambiguitas di baliknya dan wajahnya diwarnai merah. Dia tidak sadar dan tahu bahwa Hao Tian memiliki perasaan terhadapnya.
Tang Xi juga tidak terlalu memikirkannya. Dia humoris, baik dalam penampilan dan kemampuan, dan tampaknya tidak memiliki wanita lain di sisinya. Dia melirik ke arahnya saat dia sedikit tersipu. Saya bersedia. AST 2390 Rubah Serigala Langit Gunung, sekelompok Raja Serigala. Saya bersedia. Tang Xi merasakan pipinya memanas tepat setelah kata-katanya. Dia tidak tahu mengapa hanya itu yang dia pikirkan sebelumnya. Ada banyak pelamar selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada yang dia minati. Mungkin takdir akhirnya mengetuk pintunya. Pria ini memberikan bantuan pada saat yang paling penting dan dia mendapati dirinya mengingatnya. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan, tapi itu pasti perasaan yang hebat. Dia tahu itu penting dan siap untuk mencoba. Meskipun Hao Tian telah melihat firasat keinginan di Tang Xi untuk mengikuti mereka, dia masih gugup ketika dia bertanya, terutama karena ada sedikit ambiguitas di balik kata-katanya. Namun, setelah mendengar jawabannya, bersama dengan ekspresinya, Hao Tian gelisah. Menggenggam kedua tangannya, dia membungkuk di pinggangnya dan berkata, "Terima kasih." Tang Xi tersenyum setelah terkejut sesaat, tapi dia bahkan lebih malu sekarang. Benar-benar tidak mudah untuk bertemu seseorang yang membalas perasaan Anda dan dia secara khusus merasa bahwa ini adalah takdir. Dewa Pertempuran Panah meledak tertawa dan berkata, "Anak muda, tidak buruk sama sekali. Siar kami tidak pernah tertarik pada pria manapun selama ini. Anda lebih baik menghargainya." Petik 2. Jangan khawatir, Penatua. Saya akan merawatnya seperti saya menjaga hati saya sendiri, jawab Hao Tian dengan serius. King Sui tercengang. Ungkapan ini sama dengan salah satu dari kehidupan sebelumnya, ungkapan lembek yang mengklaim orang lain adalah kekasih mereka. Wajah Tang Xi merona merah. Pada saat ini, Bei Huang Fan mendekatinya dan memeluknya. Urusan mereka di sini hampir selesai sekarang. Beberapa anggota Istana Surgawi iri pada Hao Tian. Wanita paling cantik dari Istana Surgawi telah diklaim begitu saja. Hao Tian tidak repot-repot memilih orang terakhir untuk dibawa, menyebabkan Tang Xi menatapnya dengan mata terbelalak sekali lagi. Dia terlalu jelas, memilih siapapun lebih baik daripada tidak memilih siapapun. Akhirnya, Tang Xi adalah satu-satunya yang memilih untuk pergi, meninggalkan slot yang tersisa kosong. Tang Xi tidak punya kerabat di sini dan sementara dia punya teman, mereka tidak dekat. Ini karena ada terlalu sedikit wanita di Istana Surgawi dan semua pria memiliki motif. Meskipun mereka tidak melakukan sesuatu yang berlebihan, Tang Xi telah memilih untuk hidup mandiri dan tetap sendiri. Dia mendedikasikan seluruh waktunya untuk berlatih. Tang Xi mengucapkan selamat tinggal pada Dewa Pertempuran Panah yang meledak dan yang lainnya, tampaknya enggan untuk berpisah. Di antara semua orang, dia memiliki hubungan paling dekat dengan Dewa Pertempuran Panah meledak, seperti ayah dan anak perempuan. Dewa Pertempuran yang sudah tua juga merawatnya seperti dia merawat putrinya sendiri. Meskipun mereka tidak berlama-lama, sudah waktunya untuk pergi. Dewa Pertempuran Panah meledak dan yang lainnya mengirim King Sui dalam perjalanan keluar dari kota Boulder. Fraksi King Sui sekarang telah menambahkan Dewa Pertempuran Tarian Surgawi. Tang Xi, yang baru saja bergabung dengan mereka, ingin tahu tentang segalanya. Misalnya, orang-orang seperti Shen Huang dan Bei Huang Fan. Mengetahui mereka berdua adalah istri King Sui juga mengejutkannya. Baginya, King Sui tidak mencolok, dan tidak cocok dengan Hao Tian dalam hal penampilan. King Sui tampak lembut dan pendiam tetapi memiliki tubuh yang ekstrim. Mungkin kecantikan benar-benar ada di mata yang melihatnya. Dia telah mengarahkan pandangannya pada Hao Tian dan secara alami menganggapnya layak. Meski begitu, membandingkan dirinya dengan Bei Huang Fan dan Shen Huang, dia menemukan dirinya kurang. Dia selalu memiliki rasa rendah diri, tetapi pemandangan kedua wanita itu mengejutkannya, dia tidak menyangka bahwa ada orang yang bisa secantik dan tanpa cacat ini. King Sui berkontribusi banyak terhadap kebahagiaan Hao Tian. Dia memberi Hao Tian beberapa pil obatnya sendiri dan menyuruhnya meneruskannya ke Tang Xi. Seseorang harus mengambil kesempatan ketika waktunya sudah matang. Memberi hadiah hal-hal ini tidak berarti banyak, tetapi itu adalah isyarat. Itu seperti memberikan aksesoris di kehidupan sebelumnya. Namun, aksesoris itu tidak berharga di 9 benua. 9 benua didasarkan pada kekuatan, oleh karena itu, barang-barang yang diberikan King Sui kepada Hao Tian mirip dengan cincin berlian selangit dari kehidupan sebelumnya. King Sui tidak berencana mengunjungi setiap lokasi karena itu akan menjadi cita-cita yang sulit untuk dicapai. Dari Dewa Pertempuran Panah yang meledak, dia mengetahui bahwa tidak ada istana surgawi dan gerbang iblis di sini. Kota wilayah bumi yang ditinggalkan memiliki gerbang iblis tetapi tidak memiliki istana surgawi. Dikatakan bahwa yang terakhir dihancurkan 300 tahun yang lalu. Oleh karena itu,
King Sui memutuskan untuk mendekati kota di kawasan itu dan melihatnya. Di mana ada gerbang iblis, pikirannya akan melayang ke Tantai Lingyan. Dia benar-benar berharap dia ada di sana tetapi selalu kecewa. Meski begitu, dia tahu mereka akan bertemu lagi suatu hari nanti. Dia tidak membiarkan dirinya memikirkannya. Jika dia terlalu memikirkannya, hatinya hanya akan sakit dan dia akan menjadi tidak sabar untuk bertemu dengannya lagi. Namun, dia takut menghadapi ekspresi wajahnya ketika dia tidak mengingatnya. Dia masih tidak bisa melupakan adegan dia mengayunkan pedangnya dan menikamnya. Dia tidak menyalahkannya, tetapi dia takut dia akan menyalahkan dirinya sendiri jika dia mengingat semua yang telah dia lakukan. Perjalanan itu damai. Sekelompok orang melintasi seolah-olah mereka jalan-jalan setiap hari saat mereka berlatih. Dari waktu ke waktu, mereka akan berbelanja di kota-kota acak, menyeimbangkan antara kerja dan istirahat. Ini adalah pengalaman dan itu penting. Daripada membaca ribuan buku, lebih baik berjalan ribuan mil. Kultivator memiliki tuntutan besar dalam hal pengalaman. Mereka dapat memperluas pola pikir mereka dan melihat dunia dengan cara ini, meningkatkan pengetahuan, ranah, dan visi mereka. Gunung Langit Serigala-Serigala. Mereka tiba tepat dalam waktu 1 bulan. Jarak antara posisi mereka dan kota wilayah itu tidak jauh. Pegunungan besar mengelilingi daerah itu dengan cakrawala yang dipenuhi oleh hutan pegunungan. Suara kicau burung dan tangisan binatang tidak ada habisnya, suara mereka yang tumpul namun kuat mencapai mereka dari jarak yang sangat jauh. Tangsi adalah orang yang memberitahu mereka bahwa ini adalah Gunung Langit Serigala-Serigala. Ini disebut Gunung Serigala Rubah Langit karena Rubah Langit dan Raja Serigala. Tangsi berkata sambil mengamati sekeliling mereka. Rubah Langit dan Raja Serigala. King Sui meniru gerakannya. Dikatakan bahwa Rubah Langit dan Raja Serigala yang tangguh muncul dalam interval. Beberapa bahkan akan mampu mencapai puncak 9 benua. Tentu saja, ini bukan satu-satunya tempat dengan Rubah Langit dan Raja Serigala. Faktanya, itu adalah salah satu cabang yang lebih kecil tetapi tampaknya memiliki roh lonceng surga dan bumi, menghasilkan beberapa Rubah Langit dan Raja Serigala yang tangguh. Tangsi sepertinya tahu banyak tentang Fox Wolf Sky Mountain. Tiba-tiba, King Sui memikirkan wanita di Sekte Hujan Surgawi dan seniornya. Dia bertanya-tanya apakah mereka berasal dari sini. Pada pemikiran itu, King Sui bisa merasakan perubahan di sekitar mereka. Sedikit perubahan membuat King Sui merasa seolah-olah mereka telah memasuki jebakan. King Sui mengerutkan kening dan memperhatikan sekeliling mereka, terkejut. Mungkinkah ada kebetulan seperti itu? Apakah Raja Serigala Racun itu benar-benar ada di sini? Atau mungkinkah itu telah mengawasi setiap gerakan mereka? Segerombolan lebah Kaisar Giok terbang keluar. Lebah Kaisar Giok ini juga lebah pramuka, tetapi King Sui tidak pernah menggunakan kemampuan mereka ini. Setelah bertahun-tahun, jumlah lebah Kaisar Giok telah berlipat ganda. Dia awalnya hanya memiliki ratusan tetapi sekarang memiliki puluhan ribu. King Sui bisa melihat setiap helai rumput dan bunga setelah melepaskan lebah Kaisar Giok. King Sui tidak banyak bicara dan memanggil Dragon Slaying Beast, Dragon Spider, Primordial Dragon Elephant, dan Transforming Ox-Headed Beast, membuat mereka waspada terhadap potensi ancaman di sekitar mereka. Selain itu, ia membentuk formasi sebagai tindakan pencegahan. King Sui benar-benar tidak meremehkan lawannya setiap saat sekarang. Di masa lalu, dia akan mengklaim bahwa dia mengerti dan mengetahui pentingnya ini, tetapi tidak pernah berhasil melakukannya. Segera, King Sui tercengang. Dari lebah Kaisar Giok, dia melihat tumpukan Raja Serigala. Mayoritas dari mereka berbentuk manusia dan semuanya laki-laki muda yang tampan. Orang-orang ini sedang mendiskusikan tentang King Sui dan orang-orangnya sekarang. Kita harus menjalankan perintah Brother Poison Wolf dengan baik. Kami akan membiarkan bocah cantik itu setengah mati dan lumpuh, untuk kemudian mengirimnya kembali ke Sekte Hujan Surgawi. Pria kuat yang berbicara tampaknya memiliki kedudukan yang layak di barisan mereka. AST 2391 tidak dapat menahan satu pukulan pun, kekuatan penghancur King Sui. Kita harus menjalankan perintah Brother Poison Wolf dengan baik. Kami akan membiarkan bocah cantik itu setengah mati dan lumpuh, untuk kemudian mengirimnya kembali ke Sekte Hujan Surgawi. Pria kuat yang berbicara tampaknya memiliki kedudukan yang layak di barisan mereka. Akankah saudara racun serigala ada di sini? Seorang pria dengan mata sedikit terbalik bertanya. Saudara racun serigala memiliki beberapa komitmen lain dan tidak akan datang. Dia tidak berada di wilayah bumi yang ditinggalkan sekarang, kata pria kuat itu. Baiklah, ayo pergi. Kami akan menghajar orang-orang yang sangat dibenci oleh kakak serigala racun. Menurut Anda mengapa dia sangat membenci mereka? Saya mendengar ada beberapa wanita cantik di antara mereka,
kata seorang pria muda dengan senyum cabul. Ini bukan waktunya untuk memiliki motif lain. Brother Poison Wolf ingin kita membunuh pria di antara mereka tetapi tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang wanita. Setelah kita menjatuhkannya, kita bisa bertanya pada Brother Poison Wolf, jawab pria kuat itu setelah berpikir. Aku akan rela kehilangan 10 atau bahkan 50 tahun hidupku jika aku bisa memiliki wanita seperti salah satunya. Pria cabul itu menghela nafas. King Sui dan teman-temannya berhenti. Dia tahu bahwa mereka sedang diawasi sekarang dan dapat merasakan bahwa tidak satupun dari mereka adalah manusia. Namun, mereka masih jauh dan pandai menyembunyikan kehadiran mereka. Mereka juga tidak lambat. King Sui tidak ingin terpikat menjauh dari wilayahnya dan memutuskan untuk tidak mengejar. Kami sepertinya telah dikepung, kata King Sui sambil memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Mereka hanya terkejut tetapi tidak menunjukkan rasa takut. Bagi mereka, tidak ada yang perlu dikhawatirkan selama King Sui bersama mereka. Hao Tian tertawa dan berkata, apa yang mengelilingi kita? Apakah ada banyak dari mereka? Ada cukup banyak dari mereka dan kemungkinan besar mereka bukan manusia. Aroma mereka ambigu, mereka hebat dalam penyembunyian dan cepat. Waspadalah terhadap serangan diam-diam. Mereka juga punya racun. King Sui memikirkan Raja Serigala Racun dan berpikir bahwa mungkin ada satu di sini juga. Racun tidak multifungsi. Prajurit memiliki kemampuan untuk melawan racun. Selain itu, selalu ada tanda peringatan yang datang dari meracuni orang lain. Misalnya, seseorang tidak bisa makan makanan beracun, atau bernapas ketika udara diracuni. Tidak akan ada gunanya jika senjata beracun tidak bisa mengenai sasarannya. Ada juga keracunan darah. Ini adalah jenis racun jarak jauh, tapi akan sia-sia jika tidak bisa mencapai targetnya. Oleh karena itu, kemampuan seseorang penting dalam hal menggunakan racun atau tidak akan memiliki kesempatan untuk berpengaruh. Dalam pertempuran yang kacau, racun masih efektif. Beberapa racun tidak dapat dipertahankan, seperti racun yang meledak di tengah jalan, meningkatkan kecepatan bubuk berbisa ini, atau memperluas area tumbukan. Cedera biasa terjadi dalam perkelahian dan begitu senjata itu dikotori dengan racun, maka hasilnya akan terlihat. Bagaimanapun, perbedaan kemampuan antara salah satu pihak tidak akan drastis. Raja Serigala mulai bergerak pada tengah malam, mengelilingi tenda King Sui dan yang lainnya. Bulan di atas menyinari bumi di bawah dengan lapisan pasir perak. Meskipun tidak seterang siang hari, itu masih luar biasa. Bahkan orang normal pun bisa melihat wajah satu sama lain dengan jelas. Suara mendesing. Suara gerakan mengguncang bumi. King Sui dan yang lainnya telah keluar dari tenda mereka dan melihat ke kejauhan. Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arah mereka. Mereka semua besar, berukuran lebih dari 100 meter dan datang dalam jumlah besar. Sekilas, mereka tampak menutupi pegunungan dan dataran, seperti gelombang binatang buas. Cek, cek, tangisan yang mengerikan dan tidak menyenangkan menembus gendang telinga mereka dengan menyakitkan. Itu seperti menggaruk kuku di papan tulis, membuat Anda merasakan sakit di kuku Anda dan rasa sakit dan ngilu di rahang Anda. Ada banyak tangisan, memenuhi dan mengguncang langit. Itu tidak nyaman bahkan dengan kemampuan King Sui dan rekan-rekannya, tapi hanya sebatas itu. Dominasi wilayah. King Sui memperhatikan sepasang mata merah lawannya. Serigala secara alami adalah makhluk yang licik. Dia juga tidak membuang waktu, mengumumkan ke sekelilingnya, serang. Lagi pula mereka tidak akan bisa menyusup untuk saat ini. Anda hanya bisa menyerang dari sini. King Sui memesan arah, seperti pintu. Dari sini, kedua belah pihak bisa saling menyerang. Ini tidak seperti idiom dengan satu orang melawan 10.000 musuh, tapi King Sui dan yang lainnya masih bisa menjaga dari satu entry. Tentu saja, King Sui dan yang lainnya masih belum mengetahui kekuatan saingan mereka. Siapa tahu, mereka mungkin tidak dapat menahan satu pukulan pun dan formasi tidak diperlukan. Ada juga kemungkinan bahwa lawan mereka tangguh, dan mereka tidak akan mampu melawan mereka. Pertempuran dimulai. King Sui menyerang dengan 9 gelombang telapak Buddha emas besar. Sebuah telapak tangan emas bergegas ke depan dengan kekuatan yang tampaknya bisa menumbangkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Ledakan. Raja Serigala yang berada di garis depan berteriak karena serangan itu, tetapi hanya dua yang mundur dari serangan itu. Ini memberi King Sui perasaan bahwa ada beberapa lawan yang tangguh. Transposisi bintang. King Sui menunjuk orang yang dia pikir mungkin yang terkuat dan melepaskan transposisi stelar. King Sui masih satu-satunya yang meluncurkan serangan. Seperti Bima Sakti, pemandangan indah melayang dari langit saat segala sesuatu di sekitarnya menghilang. King Sui tercengang. Ternyata, transposisi stelar tidak hanya ditujukan pada satu orang.
Itu bisa menyerang targetnya dan apapun dalam jarak dekat. Serangan ini membuat lawan mereka menyusut ketakutan. Orang yang baru saja terbunuh adalah salah satu pesaing terkuat mereka. Tidak hanya itu terbunuh dalam sekejap, tetapi prajurit kuat lainnya di sekitarnya juga terluka parah. Kelangsungan hidup mereka masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab dan mereka menduga kemampuan mereka akan menurun drastis. Raja Serigala Pantang menyerah dan dengan jumlah mereka tiba-tiba bergegas menuju King Sui, meninggalkan jejak asap yang mengepul. Pada saat itu, seseorang akan merasa sangat kecil. Tetap saja, King Sui tidak panik tetapi hanya mengangkat tangannya ke dalam posisi dorong gunung. Posisi dorong gunung. Rombongan Raja Serigala menyembur ke arah King Sui seperti banjir, tapi posisi dorong gunung bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Gemuruh, gemuruh, erangan. Menghancurkan. Raja Serigala didorong mundur oleh kekuatan itu, tetapi ada banyak orang lain yang masih bergegas maju dari antara keduanya. Melalui pengaturan inilah posisi dorong gunung menjadi penghancur, menghancurkan Raja Serigala dalam beberapa ribu mil. Setiap Raja Serigala memiliki panjang sekitar 100 meter, dan gerakan ini menghancurkan beberapa ratus Raja Serigala. Dengan itu, para Raja Serigala benar-benar kehilangan nyali. Siapa yang masih memiliki keberanian untuk tinggal setelah benar-benar hancur? Mereka melarikan diri, dan King Sui juga tidak mengejar mereka. Dia tidak berpikir bahwa posisi dorong gunung akan mampu memusnahkan begitu banyak dari mereka. Di tempat-tempat tertentu, Mountain Pistons bisa menjadi mesin penghancur. Kamu masih yang paling memerintah. Anda berhasil membuat mereka melarikan diri meskipun berjuang sendirian. Hao Tian mendecakkan lidahnya. Apakah kamu berhenti memanggilku kakak karena kamu memiliki kecantikan di tanganmu? King Sui tersenyum. Bagaimana itu bisa terjadi? Kau saudaraku, saudara-saudaraku. Hao Tian memukul dadanya. Tang Xi memiliki senyum di wajahnya saat dia melihat mereka. Dia telah membenamkan dirinya ke dalam kelompok beberapa hari terakhir ini. Kebanyakan dari mereka adalah dewa pertempuran dan mereka seperti saudara kandung. Dia juga mendapat kesempatan untuk memahami Tuan Istana, King Sui. Dia baik, dan kuat. Tang Xi merasakan kehangatan di sini, seperti keluarga sungguhan. Selain itu, dia juga menemukan seorang pria dan mengarahkan pandangannya pada pria itu. Kemajuan mereka tidak buruk, tetapi mereka hanya berpegangan tangan atau bertukar ciuman. Hao Tian ingin membawanya ke tahap berikutnya, tetapi Tang Xi merasa itu terlalu cepat. Hao Tian menghormati keputusan Tang Xi dan berpikir bahwa itu juga berhasil. Jika mereka berkembang terlalu cepat, maka mereka mungkin menemukan sesuatu yang kurang. Beginilah rasanya berkencan. Ada proses di tempat, dan sedikit penyesuaian. Hanya dengan cara ini mereka akan saling menghargai dan menetap. Hao Tian sangat setia dalam hal wanita. Ketika dia tidak memikirkan siapapun, dia akan menyukai kecantikan apapun yang datang. Sekarang, dia hanya memperhatikan Tang Xi. Selain itu, dia juga tergila-gila yang membuat King Sui bingung. Dia tidak menyadari Hao Tian akan memiliki sisi ini padanya juga dan terkesan dengan selera Tang Xi pada pria dan kekayaannya. AST 2392 1000 mil wangi-wewangian, memamerkan tak tahu malu. Hanya ada selingan, tapi King Sui sangat waspada terhadap Raja Serigala Racun yang bersembunyi di kegelapan. Dia telah mendengar dari wanita di Sekte Hujan Surgawi bahwa seniornya, Raja Serigala Racun, sangat tangguh di bidang racun. Sementara King Sui memiliki pengetahuan yang besar tentang topik tersebut, itu tidak berarti dia tidak takut. King Sui tidak menginterogasi Raja Serigala sebelumnya untuk mendapatkan informasi tentang Raja Serigala Racun, karena dia tidak menganggapnya perlu. Bagaimanapun, tingkat kekuatannya sekarang sangat berbeda dari sebelumnya. King Sui yakin akan melawan Raja Serigala Racun, tapi dia tidak tahu di mana mereka akan bertemu. Kota wilayah bumi yang ditinggalkan. Itu adalah hari ketiga King Sui dan kedatangan perusahaannya ke kota. Mereka menetap di sebuah penginapan. Dari Dewa Pertempuran Panah yang meledak, mereka menyadari gerbang iblis di wilayah ini dan kurangnya istana surgawi. Namun, ini tidak berarti bahwa tidak akan ada Dewa Pertempuran yang terlihat. Selain itu, gerbang iblis mungkin kuat, tetapi mereka bukan penguasa kota, dan mereka juga bukan penguasa sebuah kerajaan. Ini adalah Kekaisaran Laut Utara, sebuah kerajaan yang kuat. Karena kota Kekaisaran juga merupakan kota wilayah, Kekaisaran Laut Utara adalah keberadaan terkuat wilayah bumi yang ditinggalkan. Penginapan tempat mereka tinggal selama 3 hari terakhir adalah penginapan terbaik di wilayah kota, Northern Ocean Inn. Dikatakan bahwa Northern Ocean Inn didirikan oleh seorang bangsawan yang bisa tinggal di Kekaisaran. Sebagian besar bangsawan dan lainnya dengan kedudukan serupa tinggal jauh dari kota Kekaisaran.
Semua ini tidak terlalu menarik bagi King Sui. Dia tidak punya niat untuk memperluas area ini, tapi dia ingin mencari informasi lebih lanjut tentang status gerbang iblis. Misalnya, prajurit kuat mana yang memiliki hubungan paling dekat dengan gerbang iblis di area ini. Memeriksa sejauh mana kekuatan yang dicapai para pejuang ini juga merupakan cara untuk menyelidiki kekuatan area ini. King Sui, saya baru saja menerima berita tentang pemimpin sekte gerbang iblis ini. Nuolan angkat bicara saat melihat King Sui. Oh, biarkan aku mendengarnya. Alasan King Sui tinggal di kota wilayah ini adalah gerbang iblis. Kalau tidak, dia akan melanjutkan langsung ke wilayah surga yang ditinggalkan. Identitas pemimpin sekte gerbang iblis ini akan mengejutkanmu. Dia adalah Raja Iblis Kuliner, dijuluki The Culinary Empress. Dia memiliki kultivasi yang hebat, bersama dengan keterampilan kuliner yang sama-sama mengesankan. Dia juga mahir dalam racun dan teknik mistis lainnya. Misalnya, dia bisa melengkapi bahan bersama dan menyajikan sesuatu yang tampak sangat normal padahal sebenarnya, hidangan itu dicampur dengan racun yang mematikan atau bisa membuat seseorang kehilangan kemampuan tertentu. Kata-kata Nuolan memang mengejutkan King Sui. Terlepas dari Raja Iblis atau Dewa Pertempuran, mereka datang dari semua lapisan masyarakat. Namun, Raja Iblis ini termasuk tipe non-tempur. King Sui memiliki beberapa informasi tentang Raja Iblis Kuliner, Raja Iblis Penjahit, dan lainnya dari ingatan warisannya. Bahkan jika mereka adalah Raja Iblis, mereka tidak akan bisa berlatih. Menarik. Saya harus melihat-lihat. King Sui tersenyum. Raja Iblis Kuliner ini telah membuka sebuah penginapan di kota wilayah, bernama 1000 Mil Wave of Fragrance. Nuolan mencerminkan senyumnya. Ribuan mil Wave of Fragrance, sungguh nama yang berlebihan. Tidak ada aroma yang dapat menempuh jarak ribuan mil, terlepas dari seberapa harumnya aroma itu. Apakah ini dianggap berlebihan? Ada orang lain yang bernama 10.000 mil Wave of Fragrance, namun Anda mengatakan bahwa tidak ada aroma yang dapat melakukan perjalanan sejauh itu. Nuolan tampak semakin penasaran. Saya memiliki rempah-rempah bernama Time yang saya tahu tidak akan mencapai 100 mil meskipun ada klaim. Namun, itu akan bisa mencapai 30 mil. Ini adalah salah satu hal yang telah saya berikan kepada Anda dan bumbu terbaik yang pernah saya lihat. King Sui mengatakan yang sebenarnya. Mengenai keberadaan 1000 mil Wave of Fragrance, dia belum melihatnya sendiri tetapi siapa yang bisa mengatakan itu tidak ada di dunia misterius ini. Dengan tidak ada lagi yang harus dilakukan di sore hari, King Sui pergi. Dia telah mengidentifikasi lokasi 1000 mil Wave of Fragrance dan memutuskan untuk berkunjung, serta untuk memeriksa orang macam apa pemimpin Demon Gate itu. 1000 mil wangi wewangian. Aroma dari Thousand Miles Wave of Fragrance tidak melayang sejauh itu tetapi aromanya kuat. Seseorang akan dapat mengambilnya dari jarak yang sangat jauh. Itu meresapi area itu dengan aromanya, ketebalan yang tidak akan membuat orang bosan, dan aroma yang benar-benar layak untuk masakan. Efek bau dari Thousand Miles Wave of Fragrance hanya meresap 1 kilometer jauhnya, tetapi bahkan jarak ini menyiratkan aroma yang kuat dari apa yang ada di dalamnya. Aromanya tidak konstan. Hanya ada beberapa aroma piring yang terbawa angin dan ke kejauhan, tetapi tidak tercium begitu kuat dalam jarak beberapa mil. The Thousand Miles Wave of Fragrance bukanlah penginapan yang besar. Tingginya 5 tingkat, sekitar 100.000 meter persegi per tingkat, dan lebar dan panjangnya 300 meter. Penginapan seperti itu tidak dianggap besar di 9 benua. Mempertimbangkan kemampuan gerbang iblis di kota wilayah ini adalah tempat yang kecil. Beberapa kereta binatang diparkir di alun-alun di depan. Kebanyakan dari mereka adalah binatang tipe naga, dengan beberapa binatang purba dan semacamnya. Orang-orang yang mengunjungi penginapan itu memiliki reputasi, kekayaan tidak akan cukup untuk Anda di sini, karena kemampuan adalah yang paling penting. 2 baris pelayan wanita yang rapi berdiri di dekat pintu masuk, masing-masing secantik yang berikutnya. Mereka bukanlah wanita cantik yang dapat menjatuhkan suatu bangsa, tetapi tidak diragukan lagi bahwa mereka adalah yang terbaik. Para wanita itu berseragam dalam pakaian kerja mereka, atasan berpotongan rendah dengan jubah, pinggang ramping dan kulit seputih salju yang menawan. Dada mereka yang gagah berbaris jika dilihat dari jauh, seperti puncak pegunungan. Mereka mengenakan celana pendek di bawah, memamerkan kaki seputih salju dengan paha setipis betis mereka. Kaki mereka panjang dan lurus, dan kaki mereka telanjang. Gulungan karpet merah panjang membentang bermil-mil. Orang-orang yang berkunjung bukan hanya orang biasa, dan sebagian besar tidak memiliki noda sedikitpun pada mereka. Di sini, para pria suka memasukkan uang kertas ke lembah dada wanita, menikmati perasaan hangat dan indah mereka. Suara centil dari para wanita tak henti-hentinya. Sementara para wanita ini disentuh oleh para tamu,
tidak ada dari mereka yang berlebihan. Misalnya, tidak ada yang akan membawa mereka pergi untuk bermain. Mereka membatasi diri untuk mengambil keuntungan saat memasukkan catatan. Selamat datang. Para wanita di pintu masuk membungkuk ketika King Sui mendekati pintu masuk. Dampak visualnya memberi kepuasan besar pada pria. Bahkan King Sui sedikit terguncang oleh gambar itu. Ada 25 wanita cantik mengenakan pakaian di setiap baris, total 50. King Sui tidak kekurangan uang, tapi dia tidak terpengaruh sampai mengeluarkannya. Istri-istrinya bahkan lebih cantik dari mereka, dan dia tidak perlu membungkuk sampai ke titik seperti itu. Jangan datang jika Anda tidak punya uang, sebuah suara arogan terdengar. Seorang pria muda sedang menjejalkan catatan di dada salah satu wanita. Tidak ada pria di sini yang akan memberikan uang kepada setiap wanita yang hadir. Biasanya, mereka akan memilih orang yang paling menarik bagi mereka dan mengambil kesempatan untuk menyentuh mereka. King Sui tidak merasa perlu bertarung dengan pria itu karena sebuah hukuman. Dia tidak menyayangkan perasaan apapun terhadap orang seperti itu dan bahkan tidak melirik sedikitpun. Keheningan King Sui dianggap sebagai kelemahan karena pihak lain berkata sambil tertawa, puas dengan dirinya sendiri, apakah kamu akan membiarkan para wanita ini tunduk padamu tanpa alasan? Anda telah gagal sebagai seorang pria jika Anda telah mencapai tahap ini. King Sui tidak berharap pria itu melanjutkan. Dia tersenyum dan menjawab, ada 50 wanita yang membungkuk kepadamu sebelumnya, tetapi kamu hanya membayar satu. Apakah 49 orang itu tunduk padamu tanpa alasan? Apakah Anda tahu pria seperti Anda adalah yang paling menjijikkan dari semuanya? Ada pepatah tentang panci yang menyebut ketel hitam, tetapi Anda bahkan lebih buruk dari itu. Orang yang paling tidak tahu malu adalah mereka yang berani memamerkan ketidaktahuan mereka. AST 2393 membandingkan kekayaan dengan Qian Duoduo, Raja Iblis Kuliner Cantik. King Sui terdiam, pria itu ingin bersaing dalam segala hal. Ini adalah 9 benua, meskipun hal yang sama berlaku untuk tempat lain. Ada desas-desus bahwa kejadian seperti itu normal dalam kehidupan sebelumnya, tetapi King Sui bahkan tidak bisa mendekati lingkaran masyarakat seperti itu. Pemuda itu tercengang oleh kata-kata King Sui dan ragu-ragu seolah-olah ada kata-kata yang tersangkut di ujung lidahnya. King Sui mengeluarkan setumpuk besar uang kertas dan membagikannya. Secara alami, dia menyerahkannya ke tangan para wanita. Dia memiliki terlalu banyak dari ini dan memiliki banyak sachet sutra interspatial yang penuh dengan mereka. Secara kebetulan, King Sui bingung apa yang harus dilakukan dengan mereka, merasa sayang untuk membuangnya. Catatan itu hilang setelah dibagikan kepada lebih dari selusin orang sebelum dia memusatkan perhatiannya kembali pada pemuda itu. King Sui tidak ingin memprovokasi dia, tapi dia benar-benar tidak setuju dengan pecundang seperti itu. Apakah aku sudah melampauimu sekarang? Apakah saya seorang pria sekarang? Mengapa berpura-pura kaya ketika Anda tidak punya uang? Cepat dan enyahlah, jangan mempermalukan dirimu lebih jauh. King Sui tersenyum sambil melambaikan tangannya dengan acuh. Baiklah, kamu ingin membandingkan kekayaan denganku. Kalau begitu mari kita lakukan. Nama keluarga saya adalah Qian. Saya Qian Duoduo. Sambil memegang setumpuk besar, dia membagikannya. Namun, dia berhenti setelah memberikan kepada 20 orang. King Sui mengulurkan tumpukan lain dan mencocokkan 20 jumlah karyawan saat dia membagikannya. Dengan cara ini, King Sui akan didistribusikan ke 30 orang. Saat melihatnya, Qian Duoduo mengeluarkan setumpuk lagi dan memberikannya kepada yang ke-40. Segera, kedua belah pihak telah memberikan 50, tidak kurang 1 sen. Situasi ini menarik perhatian banyak orang dan berita tentangnya telah sampai ke bos 1000 mil wangi-wangi, Raja Iblis Kuliner. Dia tidak keluar dan malah beralih ke ruangan yang memungkinkan dia untuk menonton adegan itu. Mereka semua laki-laki, aku ingin tahu siapa yang akan mundur duluan, kata seseorang di antara kerumunan seolah-olah mereka takut situasinya tidak akan memburuk dengan sendirinya. Keluarga Qian Duoduo memiliki banyak uang. Qian Duoduo selalu menghabiskan uang seperti air, menghabiskan uang secara sembrono bukanlah hal yang aneh baginya. Siapa anak muda ini? Bagaimana dia bisa terlibat dengan Qian Duoduo? Terlepas dari identitasnya, siapapun yang bentrok dengan Qian Duoduo adalah orang bodoh, terutama jika itu tentang uang. Klan Qian adalah klan super di wilayah ini, dengan banyak uang dan prajurit yang tangguh. Saya bertanya-tanya bagaimana mereka menghasilkan keturunan seperti Qian Duoduo. Pecundang ini sangat disayang oleh tetua klan Qian. Penatua Qian selalu gembira setelah Qian Duoduo menghambur-hamburkan uangnya. Ada banyak yang tidak mengerti situasinya. Klan Qian sebagian besar diisi dengan prajurit yang sibuk. Sampai batas tertentu, karakter seperti Qian Duoduo dapat menyebarkan reputasi klan Qian.
Ini adalah bentuk deklarasi. Tanpa Qian Duo, siapa yang tahu bahwa klan Qian kaya? Ini adalah pesan, kesejahteraan Qian Duo juga akan membuktikan bahwa klan Qian baik-baik saja. Sambil tersenyum, King Sui mengulurkan setumpuk uang lagi, menggandakan ketebalan dari sebelumnya dan membagikan semuanya. Tumpukan sebesar itu setidaknya beberapa juta tael. Itu praktis merupakan rejeki nomplok. Qian Duo menyaksikan King Sui memberikannya bahkan tanpa mengedipkan mata. Meskipun Qian Duo menghabiskan uang dengan sembrono seperti air, jumlah di atas juta tael masih signifikan. Dia sudah memberikan 520.000 tael sebelumnya. Dengan jumlah orang yang mengelilingi mereka, ditambah dengan sifat sombongnya, dia terus membagikan tumpukan besar. Setelah dia selesai, Qian Duo memiringkan kepalanya ke atas saat dia memandang King Sui. Kamu punya nyali. Lanjutkan, kalau begitu. King Sui mengeluarkan 5 juta tael pada saat itu. Tepat di depan Qian Duo, dia memberikannya dalam sekejap. Bersiaplah jika Anda salah satunya. Jangan mempermalukan klan Qian. King Sui tersenyum hangat. Tubuh Qian Duo sedikit bergoyang. Klan Qian kaya. Lupakan 5 juta, mereka akan mampu membayar 500 juta tael jika mereka mau. Namun, Qian Duo sebagai anggota klan tunggal tidak bisa. Saat ini, dia tidak memiliki 5 juta tael padanya. Dia hanya memiliki sedikit lebih dari 3 juta tael yang tersisa. Qian Duo telah membawa total 5 juta tael pada awalnya, dan itu bukan jumlah yang kecil. Bahkan menikmati minuman dan kesenangan, itu sudah cukup untuk bertahan selama 3 hingga 5 tahun. Menonton butiran keringat di dahi Qian Duo, King Sui mengejek. Berjalan-jalan seperti bos ketika kamu tidak punya uang, apakah kamu tidak malu? Anda sudah kehabisan begitu saja namun Anda memiliki pipi untuk mengejek orang lain. Mengapa Anda tidak mendorongnya ke atas dan enyahlah? Melihat wajahmu itu sangat menjijikkan. Ah, aku akan membunuhmu. Kalian semua, bunuh dia. Qian Duo menjadi histeris, menggeram saat dia menerjang ke arah King Sui. Antek Qian Duo mengikutinya. King Sui mengangkat tangannya dan mulai mencambuk mereka di wajah, seperti bagaimana orang normal bertarung. Itu tidak cepat, dan orang normal akan dapat melihatnya dengan jelas. King Sui mencambuk mereka di wajah mereka secara berurutan. Salah satunya terlempar dari benturan, hanya menyisakan beberapa gigi di mulutnya. Apa yang kamu lakukan? Apakah Anda tidak tahu aturan 1000 mil Wave of Fragrance? Pergi jauh jika Anda ingin bertarung, saya punya bisnis untuk dijalankan. Sebuah suara dewasa namun elegan terdengar. King Sui tercengang saat dia melihat wanita dewasa itu. Dia tidak bisa mengatakan usianya tetapi bisa berspekulasi bahwa dia tidak muda. Meski begitu, tidak ada tanda-tanda kerutan pada dirinya. Dia dewasa, seperti buah persik matang dengan bagian bawah yang bulat. Dia tinggi bahkan dibandingkan dengan King Sui, wajahnya sangat indah dengan tatapan sedalam samudra tanpa dasar. Dia memiliki hidung yang mancung dan sepasang bibir proporsional yang berada di sisi yang lebih tebal. Itu tidak mempengaruhi kecantikannya dan malah meningkatkan faktor daya pikatnya. Dia memiliki leher yang panjang, serta dada yang besar dan gagah. Itu adalah hal pertama yang diperhatikan pria ketika mereka melihatnya. Itu meninggalkan orang dengan mulut kering. Ini wajar karena wanita itu memikat, dan dewasa, menggoda pria pada tahap apapun. Ah, Bos Chen, maaf. Qian Duo membungkuk meminta maaf. Katakan, Tuan Qian, lupakan saja. Apa yang kalian semua tunggu? Cepat, terima kasih Guru Qian atas kemurahan hatinya. Tuan Qian, mengapa Anda tidak kembali dan beristirahat dulu? Wanita itu menghela nafas. Gadis-gadis yang melayani membungkuk di pinggang mereka dan sekali lagi berterima kasih kepada Tuan Qian dengan gembira. Qian Duo memelototi King Sui dengan kebencian yang tak terlukiskan di matanya lalu membungkuk pada wanita itu sebelum pergi. King Sui sekarang bisa memastikan bahwa wanita itu adalah Raja Iblis kuliner, tapi dia tidak memiliki darah Raja Iblis di dalam dirinya. Ini membingungkan King Sui. Bukankah ini sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh Raja Iblis? Sebuah kebutuhan. King Sui tahu bahwa wanita itu adalah Raja Iblis kuliner karena tubuhnya. Dia bisa merasakan bahwa dia pernah memiliki darah Raja Iblis, dan itu seharusnya masih ada di tubuhnya. Namun, seunik itu bukan lagi darah Raja Iblis. Itu memiliki kemampuan yang bahkan lebih kuat dari darah Raja Iblis tapi tanpa kerusakannya. Pikiran King Sui berubah, mungkin harapan Tante Lingyan bersemayam pada wanita ini. Kami tidak menyambut Anda di sini. Kamu harus pergi. Wanita itu mengarahkan kata-katanya pada King Sui, tatapannya sedingin es. King Sui tahu bahwa wanita itu telah mengetahui identitasnya. Ini pertama kalinya aku membungkuk ke level ini.
Apakah Anda mengatakan bahwa Anda mengejar saya bahkan setelah jumlah uang yang saya habiskan? Apa yang kalian semua tunggu? Terima dia. Gadis-gadis yang melayani membungkuk ke King Sui. Terima kasih, Tuan, atas hadiahmu. King Sui menggosok hidungnya. Wanita ini belak-belakan. Setelah jumlah uang yang dihabiskan tanpa menyentuh apapun, dia masih tidak bisa memasuki Thousand Miles Wave of Fragrance. Tetap saja, wanita itu memiliki beberapa rahasia padanya yang membuatnya tidak mau mencoba taktik apapun untuk saat ini. Kamu jelas tahu alasannya. Saya tidak ingin kita dipaksa untuk bergerak. Wanita itu tidak menyukai dewa pertempuran, sama seperti dewa pertempuran tidak menyukai Raja Iblis. AST 2394 Kompetisi Kuliner, Green Divine Pepper. Kamu jelas tahu alasannya. Saya tidak ingin kita dipaksa untuk bergerak. Wanita itu tidak menyukai dewa pertempuran, sama seperti dewa pertempuran tidak menyukai Raja Iblis. Senior, kamu sepertinya berprasangka buruk padaku. King Sui tersenyum. Wanita itu tidak senang dipanggil sebagai senior oleh King Sui. Dia sudah dewasa, tetapi dia tidak mau mengakui bahwa dia sudah tua. Nada suaranya tidak ramah ketika dia menjawab, apakah kamu tahu siapa aku? Bos dari 1000 mil wangi-wewangian. King Sui pura-pura tidak tahu. Katakan, mengapa kamu pura-pura tidak tahu? Anda telah mencoba mencari informasi tentang saya sebelumnya. Wanita itu memperhatikan King Sui. Pria ini benar-benar berkulit tebal. King Sui mencibir. Sebenarnya, saya berharap untuk terlibat dengan Anda dalam kompetisi kuliner. Memasak adalah hobiku. Kali ini, wanita itu benar-benar merasakan luasnya kulit tebal King Sui. Tidak tertarik. Aku serius. Meskipun identitas kami tidak ideal, bukan berarti pertemuan pertama kami harus berakhir dengan pembantaian. Kita bisa mencoba berinteraksi satu sama lain. Lagi pula, saya sangat tertarik dengan seni kuliner, dan saya belum menemukan pasangan saya sejauh ini. King Sui menjawab dengan serius. Aku sudah melihat beberapa dewa pertempuran, tapi hanya kamu yang secerdas ini. Bukankah Battle Gods terbuka dan tegak? Apa yang sedang kamu mainkan? Wanita itu menilai King Sui, mencoba mengungkap apapun yang dia sembunyikan. Kamu adalah Raja Iblis kuliner, tapi kamu tidak memiliki atribut iblis. Saya benar-benar tidak memiliki niat buruk terhadap Anda. Lagi pula, gaya hidup Raja Iblis sepertimu bukanlah ancaman. King Sui menepis kemampuan Raja Iblis kuliner seolah-olah itu tidak layak disebut. Wanita itu tidak bisa menahan tawa pada pernyataan ejekan King Sui. Ya, dia adalah Raja Iblis kuliner, tapi kemampuannya membuat banyak Raja Iblis yang lebih kuat terkesima. Bagaimana dia bisa menjadi pemimpin sekte dari gerbang iblis kota wilayah bumi yang ditinggalkan? Beri nama, kalau begitu. Bagaimana kita akan bersaing? Wanita itu menjawab. Ayo kita adakan kompetisi dulu. Kita bisa memutuskan taruhannya ketika sudah selesai. Bagaimana menurut Anda? King Sui tersenyum. Oh, akan ada taruhannya. Apa itu? Biarkan aku mendengarnya. Wanita itu semakin penasaran. Bisakah kita membicarakannya setelah kita selesai? King Sui angkat bicara setelah beberapa pertimbangan. Siapa yang akan membahas taruhan hanya setelah kompetisi? Jika saya berbicara tanpa berpikir pada saat itu dan mengklaim hidup Anda sebagai taruhannya, apakah menurut Anda itu pantas? Balas wanita itu dengan santai. Baiklah, karena itu masalahnya, maka mari kita putuskan taruhannya terlebih dahulu. Haruskah kita mendapatkan hakim? King Sui bertanya. Tidak perlu ada saksi. Saya percaya kita akan bisa membedakan mana yang lebih baik dengan diri kita sendiri. Jika Anda benar-benar lebih baik dari saya atau hanya setara dengan saya, maka kami akan memperlakukannya sebagai kemenangan Anda, kata wanita itu dengan percaya diri. King Sui mengangguk. Aku tidak akan menyembunyikan ini darimu. Istri saya adalah pewaris Raja Iblis, dan saya ingin tahu bagaimana Anda bisa membersihkan darah Raja Iblis Anda. Aku pernah membersihkannya sekali, tapi dia sebenarnya memiliki darah iblis Sein dan pemurniannya tidak berpengaruh apa-apa. Saya ingin tahu apakah Anda punya cara. Petik 2. Wanita itu terkejut pada saat itu, dikejutkan oleh fakta bahwa istri dewa pertempuran ini adalah pewaris Raja Iblis dan satu dengan darah suci iblis pada saat itu. Jika itu adalah darah iblis Sein, pemimpin sekte gerbang iblis 9 benua memiliki garis keturunan yang sama, tetapi pemimpin sekte sudah tua sekarang. Mungkin, istrinya akan menjadi pemimpin sekte berikutnya dari gerbang iblis 9 benua. Wanita itu menghela nafas karena pemikirannya sendiri tidak masuk akal. Namun, dia tidak bisa menahan pandangan simpatiknya ke arah King Sui. Jangan menatapku seperti itu, aku tidak menyedihkan. King Sui terdiam. Tidak ada cara untuk membersihkan Demon Saint Blood,
Atau setidaknya, saya tidak bisa. Jadi, jangan bersaing lagi, saya tidak bisa membantu Anda. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Meski begitu, mari kita bersaing. Saya benar-benar memiliki sedikit keterampilan kuliner. Bagaimana dengan ini? Jika ada sesuatu yang Anda inginkan, saya dapat memberikannya kepada Anda jika saya kalah. King Sui memikirkannya sebelum berbicara. Tidak ada yang saya butuhkan. Karena Anda ingin bersaing, mari kita lakukan. Namun, kami akan membuatnya lebih sederhana. Pilih hidangan dari penginapan saya, dan kami akan membuatnya masing-masing. Dari sana, kita akan melihat siapa yang membuat hidangan yang lebih baik. Bagaimana menurut Anda? Wanita itu tersenyum. Baiklah, sesampainya di dapur eksklusif wanita itu, hampir tidak ada setitik debu pun. Itu bukan dapur, lebih seperti istana. Semua bahan ditampilkan dengan rapi, dan suhu dapurnya sempurna. Dengan lingkungan dan suhu ini, bahan dapat disimpan untuk waktu yang lama. Apalagi semua bahannya masih segar, seperti daging dan sayuran. Tempat yang bagus, seru King Sui. Terlepas dari hal-hal, nilai mereka akan meningkat setelah mereka mencapai tingkat tertentu. Hal yang sama berlaku untuk dapur. Ada banyak set alat pemotong, dan semuanya tidak biasa, ditambah peralatan, bahan, piring, dan banyak lagi. Persaingan di antara mereka dimulai hanya dengan sepatah kata, tanpa juri dan penonton. King Sui melihat dua kentang. Banyak item di 9 benua diberi nama yang mirip dengan yang ada di kehidupan masa lalunya. Dipotong-potong. Pada level King Sui, bahkan mereka yang tidak memiliki keterampilan kuliner akan dapat mengirisnya dalam porsi yang sama. Oleh karena itu, tidak seperti kehidupan sebelumnya, keterampilan memotong tidak layak disebut di 9 benua. Itu adalah nilai jual yang bagus di masa lalu di mana koki perlu menghabiskan banyak waktu dan usaha untuk berlatih. Di 9 benua, mengendalikan api adalah yang paling penting, serta memahami komposisi bahan dan bentuk. Dengan banyak bumbu dan bahan-bahan yang baik, bahkan mereka yang tidak memiliki keterampilan kuliner akan dapat memasak sesuatu yang lezat, tetapi mereka akan sangat berbeda dari mereka yang tahu cara memasak. Keterampilan kuliner King Sui tidak perlu diragukan lagi. Ini adalah kemampuan yang diperoleh dari warisan. Dia akan dapat memaksimalkan setiap penggunaan semua bahan, bersama dengan jenis rempah-rempahnya yang unik. King Sui sudah bisa mencium aroma yang memikat dan menyegarkan. Dengan menoleh, dia melihat wanita itu membuat steamed bear paus. Cakar beruang yang lembut itu menjadi berwarna emas, memancarkan cahaya redup. King Sui menyiapkan pecahan kentang goreng, hidangan rumahan yang umum di 9 benua. Ini adalah bentuk hidangan terendah yang bisa disiapkan dengan sopan bahkan oleh orang biasa. Tentu saja, bagi mereka yang benar-benar koki kuliner yang hebat, bahkan hidangan sederhana ini sangat berbeda dari mereka. Adapun King Sui, ini tidak perlu dikatakan lagi. Dia menambahkan rempah-rempahnya sendiri dan green divine pepper yang disiapkan secara khusus. Ini adalah favorit King Sui. Rasanya melampaui kata-kata, dan yang surgawi dalam namanya diberikan dengan tepat. Begitu aroma hidangan King Sui membanjiri ruangan, aroma itu menekan kuku beruang kukus sepenuhnya. Wanita itu terkejut. Meskipun rasanya tidak terlalu enak, ada pepatah yang mengatakan bahwa menekan penciuman adalah setengah dari perjalanan menuju kemenangan. Itu terutama berlaku untuk fakta bahwa itu adalah hidangan tumis kentang goreng yang menekan bear paus. Api, King Sui telah membawanya ke titik kesempurnaan sebelum meledakkannya, lalu dia berhenti. Wanita itu juga berhenti. Bumbu-bumbu yang kamu gunakan bukan milikku. Wanita itu memandang King Sui. Saya menggunakan milik saya sendiri. Sebagai seorang koki, persediaan rempah-rempah pribadi adalah suatu keharusan. King Sui tersenyum. Bau yang menusuk memenuhi wanita itu dengan makan. Pecahan kentang memiliki kilau seperti batu giok dan ditempatkan secara proporsional di atas piringnya. Tidak ada bentuk apapun untuk itu, tapi itu rapi, memberikan perasaan, kurang lebih. Pada titik ini, wanita itu berpikir mungkin saja hidangan sederhana ini meraih kemenangan atas hidangan glamor dan langka apapun. Tanpa mencicipi, wanita itu berspekulasi bahwa dia mungkin kalah. Itu adalah perasaan yang kuat, karena hidangan dengan aroma seperti itu tidak akan pernah buruk rasanya.